Selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi dengan channel Narayana Crypto Analyze, channel yang menjunjung tinggi kebijaksanaan dan juga akal sehat sebelum melakukan keputusan jual ataupun beli. Jadi di malam hari ini seperti biasa kita akan menganalisa untuk 4 koin yang sudah kita bahas di beberapa waktu lalu ya, yaitu ada Doge, Cardano, Hyperliquid dan juga XRP ya. Jadi untuk yang pertama adalah Doge teman-teman. Jadi Doge ini teman-teman bisa cek di video sebelumnya di Narayana ya. Di video Narayana sebelumnya yang ini pembahasan ini ya, 4 hari yang lalu pembahasan tentang XRP, ADA, Doge dan Hype, ini bisa teman-teman cek. Jadi untuk yang pertama kita akan bahas Doge Coin. Jadi Doge Coin ini dia akhirnya jebol ya teman-teman, seperti yang sudah saya proyeksikan di sini, bahwasanya dia membentuk yang namanya pada waktu itu ya inverted head and shoulder, dan ternyata ya dia gagal untuk mempertahankan area sini ya teman-teman. Ini udah diuji, ternyata dia gagal ya. Sebenarnya udah ada sinyal gagal tuh ketika di mana ya, ketika di sini. Di sini juga dia udah 3 kali teman-teman mencoba mengklaim tapi gagal semua, sehingga ketika dia membentuk ini upper shadow yang cukup panjang, ada buntut yang cukup panjang, itu diindikasikan sebagai satu tarikan atau tesis, kita bisa menyebutnya kesimpulan sementara ya, bahwasanya di sini udah mulai banyak seller. Ini dalam time frame 1 jam ya teman-teman. Nah ini dia juga udah jebol dari garis trennya yang sudah saya proyeksikan pada waktu itu. Nih ya, jebol dan dia menguji sampai ke sini teman-teman. Jadi ibarat kata ini sebagai shortnya, disclaimer on, bukan ajakan membeli atau menjual. Secara short ini udah capai target ya, ini secara short. Nah untuk longnya seperti yang saya proyeksikan sebelumnya kan di sini ya, untuk probabilitasnya ternyata dia nggak kuat, dia nggak sampai ke sini, bahkan di 0,5 Fibo aja dia nggak sampai ya, nggak kuat. Jadi kecenderungannya dari time frame 4 jam sendiri sebenarnya udah kelihatan juga di mana di sini dia bikin candle yang cukup jelek berapa kali. Di sini bikin shooting star, sini dia bikin capung, sini bikin shooting star lagi, sehingga nah ini apalagi ini dia bikin jelek juga. Akhirnya dia jebol dari trend line dan kembali lagi turun ke bawah, belum sampai mengklaim area atas ini ya teman-teman. Yang saya perhatikan adalah ketika sampai di sini dia bisa closing di atas ini. Ternyata dia cuma sampai ke sini doang. Berapa kali ini? 4 kali, 5 kali ya, ada 5 kali lah dia mencoba atas ya, nggak kuat ternyata, dan ternyata yaitu dia jebol dari garis trend dan sekarang dia masih menguji di sini. Nah ini kedepannya gimana? Kedepannya kalau kita pantau area pentingnya ya ini ya, 0,07 sampai dengan resisten terdekat di 0,728 ya, 0,728. Ini sekarang kan di 0,0723. Nah secara konservatif tunggu aja dia bisa closing di atas itu. Dan untuk arahnya, kalau misalnya dia bisa closing di sini, arahnya menguji MA20 yaitu di 0,0735 ya teman-teman. Ini untuk kecenderungannya menurut saya masih bisa konsolidasi di area-area sini, at least di sinilah untuk area pentingnya si Doge. Jadi kalau kita proyeksikan bahasanya area minornya itu ada di sini, yaitu di 0,0715 ya teman-teman. Di sini untuk proyeksi area minornya Doge teman-teman ya. Jadi perhatikan aja sini 0,0715. Kalau nyentuh sini ada kemungkinan possible dia ada pantulan dikit atau malah terjun lagi, jebol sampai ke bawah. Jadi kalau menurut saya sih area kuatnya di sini 0,071 itu untuk Doge ya. Kita langsung lanjut ke Cardano. Ya ini seperti yang saya proyeksikan, turun ya dia. Nah ini ada pantulan. Ini perihal masalah waktu aja ya. Di sini saya proyeksi turun, tapi ternyata dia mantul, tapi tetap kok arah dia turun ya kan, tetap dia arahnya turun. Ini Ini hanya persoalan salah area aja dan waktu ya.
Yang saya proyeksikan di sini malah mantul dan ternyata tetap aja dia turun, dan proyeksi saya memang untuk Cardano ini turun ya. Bisa cek di video sebelumnya. Dan ini untuk sekarang dia berkutat di sini ya. Area pentingnya sekarang berada di 0,16. Nah, ini gimana? Ini dia udah membentuk low baru ya. Higher low baru, lower low baru, mohon maaf. Dia udah membentuk lower low baru. Jadi gimana nih untuk kedepannya? Menurut saya sih tetap pantau aja area kotak kuning yang sudah saya tandain ini, paling nggak di sini ya. Karena ada kecenderungan probabilitas ini bisa nguji ke sini lagi. Kalau menurut saya pribadi ya, tunggu aja di area sini. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi intinya tunggu aja dia menyentuh area yang sudah saya tandain ini, karena area ini sebagai area yang cukup vital dan penting ya. Dimana di 0,1585. Disclaimer, bukan ajakan membeli atau menjual. Ingat ya, kita di sini adalah channel yang menjunjung tinggi kebijaksanaan dan juga akal sehat, sehingga apabila teman-teman mau melakukan transaksi atau keputusan jual atau beli, ya dipikirkan secara matang-matang, jangan berpatokan pada video ini aja. Itu ya. Jadi untuk Cardano seperti itu. Arahnya menurut saya bisa uji bawah lagi. Nih ya, seperti yang saya tandain ini bisa uji bawah. Kalau menurut saya kita udah hit ya, sampai pas di atas ini saya proyeksi turun dia, dan memang turun. Itu untuk Cardano. Sekarang hype juga udah turun ya, udah sesuai dengan proyeksi. Nah ini ya, saya kan udah memproyeksikan ya di video sebelumnya. Cek aja bahwasanya untuk hype ini probabilitasnya dia turun ya, dia turun. Nah ini dia turun ya, memang ini dia turun, nyentuh di 0, nyentuh di Fibo 0,618, atau kalau di nominal di 66 ya, di harga 66. Ini untuk support kuatnya sekarang di mana ya, di situ ya, di 66 sampai dengan di 64 ya. Jadi range area support kuatnya itu ada di dua ini, ada di 66 dan 64. Nah ini kecenderungannya kalau menurut saya dengan candle seperti ini ya, arahnya dia bisa turun lagi ya. Ini kalau dari time frame 4 jam kita lihat ya, ini ada kecenderungan dia ini masih ditopang sih sebenarnya sama MA10. Bentar. Nah ini ya, bisa dilihat secara daily udah kena ya, bahwa ya memang dia akan uji bawah. Dan kalau untuk sekarang, bentar ya, ini kalau dari daily agak beda nih. Kalau dari daily ya, kalau dari daily kalau kita lihat teman-teman, ini tinggal kita lihat closingnya sih. Bentar, weekly-nya kayak gimana? Ini tinggal kita lihat closing hari ini seperti apa sih. Menurut saya nih dia ada probabilitas untuk uji atas bentar sih. Kalau menurut saya ya, dari time frame daily teman-teman, ini ada probabilitas untuk dia uji atas bentar ya. Karena ini masih ada perlawanan ya, sampai di MA20 dan juga di Fibo 0,618 ini masih ada perlawanan teman-teman. Nah kan, ini masih ada perlawanan, dan kalau menurut saya pribadi ya, at least ini dia nguji sini dulu deh. Dia nguji sini dulu, baru nanti dia turun. Jadi secara jangka pendek menurut saya ini masih ada pantulan ke atas ya teman-teman, untuk si hype. Terakhir XRP. XRP ini udah jebol juga ya. Nih. Ini udah jebol teman-teman, dan dia kesini lagi. Ini secara struktur hampir mirip ya, sama kayak si yang lain tadi, yang kayak siapa sih tadi, Cardano, sama sebelum ini tadi siapa, hype ya. Tapi lebih cocoknya bukan hype sih, lebih cocok ke Cardano sama Doge ya. Iya, Cardano sama Doge ya teman-teman. Secara pola hampir mirip XRP ini. Nah ini dia ketahan di sini ya teman-teman, ketahan di sini, terus habis itu dia mengalami pantulan. Untuk kedepannya gimana? Nah ini dari daily juga gitu ya, ada pantulan. Menurut saya tinggal tunggu daily hari ini nanti gimana closingnya. Menurut saya ya, lihat closing hari ini nanti kayak gimana. Cuma kalau secara daily, mohon maaf, secara apa namanya, 1 jam time frame kecil, ini sih seperti ini ya.
Ini seperti ini, dan kalau menurut saya ini pattern yang cukup saya gemari. Karena apa? Karena probabilitasnya lebih gede ini. Maksudnya gimana? Maksudnya ini ada probabilitas untuk change dia nguji atas lagi lalu dia turun. Untuk turun atau mantul turun atau malah breakout, sebenarnya tinggal kita lihat konfirmasi dengan MA-nya ini sih. Ini kan ada MA banyak nih. Ini nanti akan ketemu di sini ya, di area yang sudah saya tandain, terus plus ketemu MA. Nah ini tinggal kita lihat respon pas nyampe sini, dia ada breakout atau malah jebol turun lagi. Kalau menurut saya pribadi ya, dengan pola seperti ini tinggal kita lihat dari time frame gede sih. Dari time frame gede kan ada chance sebenarnya nih untuk jebol atas. Ini ada chance untuk dia jebol atas. Kalau jebol atas dia arahnya ke sini lagi, masuk ke dalam area kotak ini ya teman-teman kita. Nah ini, jadi menurut saya seperti itu ya. Nih sama ada lagi di sini. Bentar. Ya. Di sini ya. Sini teman-teman. Nah, bentar. Oke, ini. Jadi arahnya kemana? Arahnya kalau menurut saya terdekat lagi di sini. Sebentar ya. Ya betul. Ini menurut saya ada probabilitas untuk uji sini dulu ya. Untuk uji sini baru nanti dia ada konfirmasi nggak untuk breakout. Kalau breakout dia arahnya ke sini 1,110. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nih teman-teman, arahnya apabila dia breakout. Kalau nggak breakout, arahnya di sini dia. Sebenarnya tinggal tunggu aja sih konfirmasi dia pas nyentuh sini nanti arahnya gimana, responnya gimana ketika dia udah nyentuh sini, ada respon nggak? Karena kalau dari pola sebelumnya harusnya sih sebelum dia breakout dia membentuk pantulan terlebih dahulu. Jadi pas nyampe sini dia mantul dulu. Nah pas di sini nih baru breakout. Harusnya seperti itu ya. Jadi ini nanti seperti ini, pantul gini, baru pas dia ke sini baru ada breakout. Biasanya seperti itu ya. Jadi ini perlu ada satu wave lagi untuk dia mantul pullback. Langsung jebol gini bisa nggak? Ya bisa-bisa aja sebenarnya. Tinggal kita lihat untuk konfirmasi lebih lanjutnya lagi. Ini bisa terjadi. Tapi secara teoritis harusnya ya dia kesini pullback dulu seperti ini, baru nanti dia breakout. Ini ya untuk SRP, semoga membantu untuk analisa 4 koin pada malam hari ini. Apabila teman-teman ada request silahkan tinggalkan di kolom komentar. Bantu channel ini bisa menyentuh 100 subscriber terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Selamat malam dan sampai jumpa di video berikutnya.